Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Fatoni, NIM 236 dari kelas Manajemen 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang optimalisasi potensi ekonomi daerah dan kerangka kelembagaan perekonomian Indonesia. Dari sini saya mempunyai latar belakang yang menyebutkan bahwasannya globalisasi mengharuskan daerah-daerah dalam wilayah nasional untuk bersaing dalam perdagangan bebas secara kompetitif dengan produk negara-negara dari seluruh dunia. Pembangunan ekonomi daerah diharapkan mampu menghasilkan produk unggulan bermutu yang dapat bersaing dalam kompetisi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya, dari daya saing wilayah, konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu perusahaan, kota, daerah, wilayah, atau negara dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Di sini ada beberapa indikator yang mempengaruhi daya saing wilayah. Yang pertama, makroekonomi, di mana indikator daya saing dilihat dari beberapa aspek seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca antara ekspor dan impor. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan modal dasar daya saing. Sumber daya manusia sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas. Berikut adalah tabel tentang daya saing di negara Asia pada tahun 2019. Dari data tabel tersebut, sektor Indonesia hanya mengalami penurunan 5 tingkat dari tingkat sebelumnya, yaitu 0,3 dari 64,9 ke 64,5. Dari data tersebut, daya saing global menunjukkan posisi Indonesia di antara negara di wilayah ASEAN. Daya saing global suatu negara dipengaruhi oleh kemampuan daerah atau wilayah untuk berkontribusi dalam kegiatan pembangunan, sehingga penting setiap daerah perlu melakukan pembangunan wilayah atau daerahnya. Berbicara tentang definisi, pembangunan wilayah mengacu pada perubahan produktivitas wilayah yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, dan nilai tambah industri pengolahan. Dari definisi tersebut, kita tarik untuk apakah tujuan pembangunan wilayah itu untuk dilakukan. Pembangunan wilayah ditujukan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur memiliki tingkat kesejahteraan yang dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Komponen yang mempengaruhi pembangunan wilayah, yang pertama, sumber daya lokal merupakan kekuatan alam yang dimiliki wilayah tersebut seperti lahan pertanian, hutan, bahan galian, tambang, dan sebagainya. Sumber daya lokal harus dikembangkan untuk dapat meningkatkan daya saing wilayah tersebut. Yang kedua, pasar merupakan tempat memasarkan produk yang dihasilkan suatu wilayah sehingga wilayah dapat berkembang. Yang ketiga, tenaga kerja. Tenaga kerja berperan dalam pengembangan wilayah sebagai pengolah sumber daya yang ada. Yang keempat, investasi. Semua kegiatan dalam pengembangan di wilayah tidak terlepas dari adanya investasi modal. Investasi akan masuk ke dalam suatu wilayah yang memiliki kondisi kondusif bagi penanaman modal. Yang kelima, kemampuan pemerintah. Pemerintah merupakan elemen pengarah pengembangan wilayah. Pemerintah yang berkapasitas akan dapat mewujudkan pengembangan wilayah yang efisien karena sifatnya sebagai katalisator pembangunan. Yang keenam, transportasi dan komunikasi. Transportasi dan komunikasi berperan sebagai media pendukung yang menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Dan yang terakhir, teknologi. Kemampuan teknologi berpengaruh terhadap pemanfaatan sumber daya wilayah melalui peningkatan output produksi dan keefektifan kinerja sektor-sektor perekonomian wilayah. Otonomi daerah dan kebijakan pemerintah.
Dengan otonomi daerah, setiap daerah diharapkan mampu menggali potensi daerahnya untuk peningkatan daya saing serta peningkatan potensi ekonomi daerah yang ditujukan dengan peningkatan pada PAD atau pendapatan asli daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal. Pengertian desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang akan berjalan dengan baik kalau didukung faktor-faktor berikut. Yang pertama, pemerintah pusat yang mampu melakukan pengawasan dan enforcement. Yang kedua, SDM yang kuat pada Pemda guna menggantikan peran pemerintah pusat. Dan yang ketiga, keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah. Dana bagi hasil. Definisi: dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Sumber dana bagi hasil. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penghasilan. Pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21. Dana bagi hasil dan dari penerimaan PBB dan BPHTB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota, dan pemerintah. Dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah. Dana alokasi umum. Definisi: dana alokasi umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan: sebagai pemerataan kemampuan keuntungan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Rumusan formulasi dana alokasi umum atau DAU. Presentasi pembagian DAU antara provinsi dan kabupaten atau kota adalah 10% dari total DAU nasional dialokasikan kepada provinsi dan 90% dari total DAU nasional dialokasikan kepada kabupaten atau kota. Perhitungan besaran DAU secara nasional adalah minimal 26% dari pendapatan dalam negeri neto atau PDN neto. PDN neto adalah pendapatan dalam negeri dikurangi dengan bagi hasil yang diberikan pusat kepada daerah. Besaran alokasi DAU per daerah dihitung menggunakan rumus atau formulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Dana alokasi khusus. Definisi: dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi atau kabupaten atau kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk di dalam dana perimbangan di samping dana alokasi umum atau DAU. Tujuan: dana alokasi khusus digunakan untuk membiayai investasi, pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang. Dalam keadaan tertentu, dana alokasi khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 tahun. Pengalokasian dana alokasi khusus. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam rencana kerja pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Menteri Teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan,
dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan rencana kerja pemerintah yang dimaksud. Menteri Teknis kemudian menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus dimaksud kepada Menteri Keuangan. Kriteria pengalokasian DAK yaitu yang pertama, kriteria umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD. Yang kedua, kriteria khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Dan yang ketiga, kriteria teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. Perhitungan dana alokasi khusus. Setelah menerima usulan kegiatan khusus dimaksud, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK. Penghitungan alokasi DAK dimaksud dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 sebagai awal dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemetaan di setiap daerah yang dilaksanakan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Beberapa kriteria dalam kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Yang pertama, pemberian otonomi daerah yang luas, di mana daerah otonom diberi kebebasan dalam menentukan prioritas dan pengambilan keputusan di sektor publik serta bersifat fleksibel. Yang kedua, tersedianya sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Jika bermanfaat, silakan tekan tombol like dan terima kasih telah menonton video ini.